Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Ini ada berita terupdate atas masalahnya Agatha dan Alia Miron. Ini perlu kita simak, perlu kita dengarkan karena asik banget ini. Oke, ini bagian part pertama Agatha klarifikasi. Nanti ada klarifikasinya untuk Alia Miron. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Apa Kamu Tahu. Nggak usah panjang lebar, cus kita dengarkan. Bentar. Tante Ija, kalau Pak Alengso naik, turunin saya aja ya, nggak apa-apa. Iya. Oke, makasih. Oke. Nah, disuruhlah gue bikin kasih PN. Jadi ada lagi yang menolong kita. Di situ gue kaget. Itu baru gue tahu. Karena gue kira si Nayaka inilah yang membantu kayak udah ke dia gitu kan. Hah? Maksudnya gimana ini? Udah cuci mukamu. Itu saat itu di jam 2 pagi. Itu saya inget ya. Suami saya yang sekarang ini itu masih terhubung sama saya di telepon. Dan dia itu bisa jadi saksi gitu kan. Aku udah ngantuk, besok aja lah aku bilang gitu, jam 2 pagi. Ya, di Malaysia saat itu kan. Udah cepat cuci mukamu, bikin ini. Gitulah disuruh ibu ini gitu kan. Aku udah sampai di kamar mandi. Ini gimana sih sebenarnya? Gue sampai bertanya-tanya, kata si Elia dia yang membantu. Kata si Metatron juga dia yang membantu gitu kan. Tapi dioper lagi sama yang lain. Ini gue sampai detik ini masih bingung. Ya. Kalau donatur itu namanya Kak Agatha. Ini ibu ini siapa aku nggak tahu. Jangan dicela dulu, silakan. Oke, nah itu kan, ini gimana sih? Gue udah dari situ kan, gue ngehubungin Romo lah ya kan. Romo bisa tolongin saya nggak Romo? Kamu di mana lagi nak? Kata dia. Aku di Malaysia. Kata Elia, ini ibu ini mau nolongin aku, disuruhnya ke ini. Aku selalu berhubungan sama Romo. Terus gitu kan, oh ada umat kita di sana. Nah ini ada umat kita di sana. Ini nomornya. Dia bapak apa? Bapak Epi. Gue lupa namanya ya. Dia udah dibaptis. Dia umat kita dan bisa dipercaya. Dia mungkin bisa nampung kamu nak di sana. Kamu ini kenapa sih lari ke sana lari ke sini nggak ngomongin Romo? Gak nurut, kata Romo gitu kan. Maaf Romo, ini bapakmu udah ngasih tahu masih bandel aja, kata dia gitu kan. Terus kan, ya udah, ini hubungin itu kan. Terus gitu, saat itu juga disuruh ibu itu, mana ini kau lama cepat bikin ini ya. Udahlah ya, tapi sambil gue info ke Romo saat itu. Terus kan, saya Agatha, saya dilaporkan. Ini, shalom Pak Aleng. Shalom. Ya saat itu saya ngirim VN ya Pak ya. Nah itu disuruhlah sama Bunda Nayaka ini, gitu kan. Terus gitu saya memang dilaporkan saat itu di 6 kota. Itu heboh banget masuk CNN gitu kan. Saya sedang di rumah sama Ibu Nayaka ini, gitu kan. Terus Pak di situ dapatlah kabar. Ya, udah sampai ke Bapak adalah ini dia ngasih ke saya WA itu kan dapat 500 euro dan 200 dolar. Nah, ini tak kata dia. Dikirim ke rekening dia kan? Betul tidak Pak Alengso? Ini saya ini konfirmasi dulu. Betul. Ke rekening suaminya, atas nama suaminya. Enggak langsung ke saya, teman-teman. Serius. Enggak. Nah, ini ya boleh saya potong sebentar Agatha? Boleh Pak, boleh silakan Pak. Bentar ya, terima kasih. Host, izin ya host. Pak Lenso, silakan. Iya, oke terima kasih. Jadi gini, saya tadi mendengarkan cerita Agatha juga, bahwa sebelum Agatha ke Malaysia, Nakayama ini sudah menghubungi Elia Miron dan Agatha ya tentunya tadi untuk ke Malaysia dan rencana segala macam lah mungkin. Saya tidak tahu soal ini sama sekali. Yang saya tahu kejadiannya begini. Tiba-tiba Nakayama itu telepon saya. Ini Agatha, ada Agatha sini katanya di Malaysia. Saya juga tidak tahu nih, tahu-tahu dia telepon saya, minta dijemput. Dan saya jemput. Dan saya tempatkan sekarang di hotel. Nah ini gimana katanya? Ya gimana?
Saya tanya, saya tidak tahu masalah apa-apa, tidak dengar soal perencana pelarian atau apapun, tidak sama sekali. Terus apa yang bisa saya bantu ya? Dia cerita ini mungkin buat hotel di sini sementara dan ini itu, ya saya ngerti lah. Oke, saya ngomong, saya bantu untuk hotel. Terus saya tanya, bisakah saya bicara langsung dengan Agatha? Karena saya pengen tahu apa rencana dia setelah di Malaysia ini. Saya kan harus tahu dong, pengen nolong orang ini rencananya kemana gitu. Tapi dia tidak memberi izin untuk, katakanlah, saya dengan Agatha berbicara langsung, dengan alasan dia masih capek, dia masih trauma atau apalah. Pokoknya tidak diperkenankan saya bicara langsung dengan Agatha. Itu ya. Jadi saya ya sudahlah, tak transferlah saya 500 euro. Kemudian dia baru bicara, saya juga sudah menghubungi donatur yang lain, Bapak H di Jakarta, tapi tidak direspon. Dan saya sudah menghubungi pendeta Nehemia di Amerika, dia merespon, mentransfer $200 via PayPal, dan itu belum sampai, katanya besok atau lusa. Nah, saya ngomong, saya bisa melalui Wise hanya dalam, ya katakanlah 1 menit paling lama, tapi hitungan detik ya, langsung masuk. Silakan itu dulu dipakai. Udah. Nah, sampai hari keberapa itu, saya tetap penasaran, pengen tahu, bisa nggak Bu saya bicara langsung dengan Agatha? Ya nanti saya hubungin dia, ini itu, tapi tidak terjadi juga. Dan terakhir dia telepon, katanya anak ini kurang ajar, lari keluar dari hotel tanpa memberitahu saya, dan segala macam bla bla bla. Padahal saya sudah punya rencana akan mengajak ke rumah saya untuk makan, bukan untuk nginep ya, hanya untuk makan ya. Oke, mantap ini, mantap. Terus akan saya ajak ke Kuala Lumpur untuk melihat-lihat di sana. Terus saya akan ajak ke Bangkok sebelum dia pulang ke Indonesia. Saya pikir, pulang ke Indonesia terus ngapain dia lari ke Malaysia? Dalam hati. Terus dia minta bantuan hanya untuk jalan-jalan ke Kuala Lumpur terus ke Bangkok. Kan jadi tanda tanya, tapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya diem aja. Pengen tahu sampai di mana ulahnya dia nih. Oke. Itu. Segitunya ya. Padahal tadi dari Agatha sendiri bahwa kamu tuh jam 2 pagi disuruh apa, Agatha? Cuci muka. Disuruh ngapain? Cuci muka, minta bantuan. Minta bantuan gitu, saya di ini. Dan itu tadi ya saya ceritain ya. Saya yang menyuruh keluar itu Elia dan Metatron saat itu. Kalau dibilang saya mau jalan-jalan, saya orang yang nggak mau jalan-jalan. Bahkan ya Pak, waktu saya itu ya sudah minta itu ya, dia masih berkata seperti ini, aku masih ada urusan kawinan. Nah ini kawinannya nggak beres-beres juga. Udah di hari ketiga keempat ini Pak. Nah saya ini kenapa katanya aku tuh Pak, tahu nggak Pak? Kenapa aku tuh juga nggak ini ya, ke bapak aku nggak tahu, karena memang ke situ saya kira dia yang mau bantu Pak. Sampai saya berpikir ini mau kemana lagi sih, ngubungin ini ngubungin itu. Aku bilang ini kenapa aku dioper-oper. Aku sempat nanya kok itu, ya. Ini nanti minta ke sini. Terus ada lagi Paul Jang, dia tunjukkan juga ada WhatsApp Paul Jang.
ya kan? Si Paul Jong itu nggak benar begini-begini. Dia pernah ngatain saya calo donasi. Nah, itu ada ditunjukkan WA-nya ya. Mungkin kalau ada Bu Nayaka ini ya jujur kasih ketawa aja. Tapi saya nggak peduli. Kalau bagian itu saya nggak ngurusin, Pak. Ya, itu urusan kalian lah. Itu bukan bagian saya. Nah, ini terus dia memang ya, ayolah kita jalan-jalan ke KL, kata dia kan. Aku nggak mau kemana-mana Bu, karena dia pun waktu saya di Malaysia itu Pak, kamu jangan bahas-bahas RT6, jangan senggol-senggol mereka, karena takut di Malaysia ini lebih parah. Nah, kalau dia sudah mengatakan itu, masa dia ngajak saya jalan-jalan? Nah, bingung kan? Saya juga bingung. Di situ, udahlah, saya nggak mau. Saya takut, karena di situ juga saya masih belum percaya 100% sama dia. Gitu kan? Kok ini nggak jadi-jadi dibawa ke rumahnya gitu kan? Sampai ini kok udah lama banget gitu kan? Dan di 6 malam terakhir dia tidak datang ke tempat saya, padahal dia tahu besoknya itu sudah saya diusir. Sampai malam lah dia baru datang. Lama sekali dia datang. Jadi kamu kelaparan Aku- ya, Tak? Ya, saat waktu pertama kali udah dapat dari Pak Alengso ini, dia kasih saya berapa ratus ringgit saya lupa. Itu untuk memperpanjang hotel 2 malam sama makan saya berapa ratus ringgit. Gitu kan. Kamu beli sana daging babi. Terus nanti kamu live. Jadi seolah-olah kamu itu nanti di sini makan enak. Itu dia yang bilang. Sementara saya kan nggak pernah live itu untuk pamer-pamer kayak gitu kan, nggak gitu kan. Pokoknya nanti jadi kelihatannya kamu itu makan enak. Satu hari itu memang ya dia belikan saya makanan. Nah itu, tapi di hari berikutnya ini kenapa lama sekali? Saya nanti kan sebelum jam 12 saya harus sudah keluar. Nah saat itu saya ceritalah itu di hari dimana dia tidak datang. Janji dari kemarin mau makan malam saya udah kelaparan. Jadi ini hari sebelum saya mau keluar dari situ kan, karena udah habis. Dia janji nanti kita makan malam, aku nungguin nggak datang. Aku udah lapar yang makan apa ini, nggak ada makanan dan nggak ada uang. Saat itu sudah habis. Cuman berapa ratus dolar yang dia kasih. Jangan boros-boros ya, kata dia gitu. Berapa ya? Saya lupa lah. Berapa ratus ringgit lah saya lupa. Ya, jangan boros-boros ya, karena kata Elia, kamu itu boros. Itulah bingung saya Pak. Itu uang kamu tuh nggak ada sama saya Pak. Uang kamu tuh nggak ada sama saya. Saya cuma dikasih buat untuk hotel dan makan saat itu. Ya. Iya, saya tahu itu, tahu. Gini, Nah, silakan. gini ya, sebentar saya celah dulu ya. Bagi yang di bawah, biar pada tahu, saya dengan Agatha ini tidak pernah kontak sama sekali, baik Betul. di Komal maupun WhatsApp atau apapun. Di TikTok pun kita tidak berteman, tidak saling follow. Ya, jadi saya waktu itu membantu Kak yang di Malaysia, itulah yang minta. Dia ngomong, bagaimana ini saya menolong seorang apologet yang notabene menghujat Islam. Sedangkan suami saya adalah seorang Muslim. Jadi bagaimana saya menolong penghujat Islam, tapi suami saya Muslim. Saya tidak mau pakai uang suami saya untuk menolong Agatha. Makanya minta tolong kepada saya, kepada Pendeta Nehemia dan yang lain-lain lah. Itu alasannya dia minta bantuan kepada saya. Ya, jadi saya membantu itu kepada Nakayama yang sedang kebingungan untuk membayar hotel karena tidak mau pakai uang suaminya. Dan saya lebih bingung lagi, dia yang mengajak merencanakan Agatha ke Malaysia, kok sampai di Malaysia dia malah mencari donasi ke yang lain gitu tuh. Ya. Jadi Betul. dalam hal ini Agatha bersih, tidak pernah minta apapun pada saya. Karena saya tidak pernah kontak, tidak kenal, tidak apa. Nggak kenal. Ya begitu Saya kan nggak Agatha ya. kenal. Betul Pak, saya nggak kenal. Dan ini Jadi baru saya follow yang Bapak. ngasih itu menolong Nakayama. Nah, saya hanya pengen tahu follow ya, kemana Pak, ya? rencananya.
Saya izin follow Barangkali Pak Alengso menolong ya. lebih lanjut, tapi tidak dikasih, ya sudah. Dan memang mungkin itu kehendak Tuhan, begitulah. Saya izin follow Pak Alengso ya. Iya, iya. Nanti kita kontak-kontak. Nah, tapi saya ucapkan terima kasih ya Pak Alengso karena sudah membantu saya walaupun itu tidak sampai kepada saya secara penuh. Saya tetap mengatakan Bapak adalah malaikat juga yang diutus Tuhan Yesus untuk menolong saya saat itu. Itu Pak. Iya. Ya, Oke. saya kira cukup semua jelas ya, Agatha dan lain ya. Kalau jelas saya mohon izin turun. Ya, terima kasih banyak Pak Alengso. Alenso, Tuhan berkati diterangkan saya. juga Agatha, kalau kamu kabur dari hotel itu kenapa kabur? Iya Pak, oke Pak. Nah itu Pak, karena janji dia ini banyak banget kan. Ya, dia memang cerita suami saya ini dari Islam, terus dia juga sakit, ya. Tapi dia ngajakin saya jalan saat itu. Saya itu Pak menolak karena saya menghargai dia gitu loh. Kasihan sama orang tua ini gitu, nggak usah. Dan saya tuh nggak ada kepikiran untuk mau jalan-jalan, mau enak-enak, enggak sama sekali. Bahkan di Malaysia pun saya cuman live. Itu juga saya berpikir Pak sama seperti Bapak, saya disuruh keluar. Terus mau ngapain? Abis itu kemana? Nggak jelas. Terkatung-katung. Dan ketika saya waktu malam dia janji dia nggak datang, pagi juga nggak datang sampai saya sudah diusir dari hotel, dia juga belum datang. Saya disitulah ngubungin Metatron. Bang ini kayak gimana bang? Kok saya diterlantarkan kayak gini? Dia nggak ada sama sekali. Dia janji dari kemarin malam ngajak makan malam, pagi nggak datang juga sampai saya udah keluar. Itu nggak ada uang sama sekali Pak. Jadi habis, jadi dikasih itu berkala Pak per 2 malam. Ya kalau udah habis dia nggak datang ya saya mau kayak gimana? Akhirnya Pak, itu saya malam dia nggak datang. Disitulah saya cari money changer karena saya memang ada bawa beberapa ribu baht untuk saya keluar dari Malaysia itu. Karena saya juga ngubungin yang lain kan, karena dia dulu nggak jelas. Karena saya dioper-oper ke Pak Alengso, saya yang nggak tahu. Gua kirain dialah yang mau nolong gua si Nayaka ini. Ternyata dioper lagi ke yang lain-lain untuk cari dana. Di situ kan saya udah berpikir berarti dia nggak mumpuni, berarti dia nggak bisa nolong saya, betul nggak? Logikanya begitu. Oke, malam itu saya keluar, ya disuruh sama pacar saya. Udah, iya kesaksian ini Pak Tobias, ya nggak ada ditambahin. Kalau ada kurang mungkin saya lupa tapi nanti saya akan ini, ya. Jadi di situ kan, udah sekarang yang kamu cari money changer, buat ke luar dari situ. Pak Tobias bisa request Pak Tobias Cancan lu gue korbanin ya. Oke, ini ya di situ saya disuruh ke money changer untuk cari apa namanya penukaran uang karena saya nggak bawa uang sama sekali saat itu. Ada rupiah berapa ratus ribu saya bawa untuk ditukarkan ke ringgit untuk bertahan malam itu karena saya udah nggak makan dari malam sampai ke besoknya gitu loh. Nah lalu aku hubungin lah cici-cici yang di Indonesia. Ci gimana ini Ci, aku di sini pun nggak diurusin, ku bilang itu. Lah kamu kenapa ke sana gitu? Ya udah, saya bikinin tiket. Besok pagi kamu langsung ya diambilnya lah tiket pagi dini hari. Jadi saya harus keluar dari hotel itu subuh-subuh. Dan aku bertanya sama Cici kan, Ci, saya nggak punya uang, saya nggak ketemu money changer. Disitulah yang saya jalan bermil-mil karena nggak ada uang. Gimana saya mau bayar taksi atau apa gitu kan? Saking lamanya saya berjalan sampai di sana tutuplah money changer ini. Disitulah pecah mental saya di situ. Kayak seolah-olah runtuh dunia saya gitu. Saya sudah secapek itu, sudah sejauh itu dan tidak ada hasil. Ya, dengan kelaparan. Bayangin dari hotel itu di Shah Alam, saya nggak tahu mall itu apa. Sampai ke sana itu udah tutup. Terus ya balik lagi saya dengan harapan kan kalau misalnya udah tertukar kan saya pulang bisa pakai ojek gitu kan. Oke, itu saya pulang lagi, jalan kaki lagi, ya. Di situ saya dengan tekad bulat hanya untuk menyelamatkan diri saya. Akhirnya saya hubungin lah ya, Maxim namanya di situ. Grab itu nggak ada, subuh itu nggak ada. Dan kalau Maxim itu harus uang cash. Saya nggak punya uang cash di situ kan. Terus
Berdoa terus, saya berdoa terus. Pak, saya tidak punya uang Malaysia. Saya cuma punya berapa ribu baht. Bisa tidak Pak pakai ini? Ada beberapa ribu baht, ada berapa ratus ribu rupiah. Ya, tolong terima Pak. Saya nggak punya uang sama sekali. Itu sambil saya berdoa. Ya udah Bu, nggak apa-apa kata dia gitu kan. Sampailah ke sana saya kan. Terus itu subuh-subuh itu. Saya udah di Jakarta. Ya, udah di selama perjalanan itu sampai di Jakarta, dia terus ngubungin saya. Terus saya tanya lah Cici itu, Ci ini gimana Ci? Ibu itu ngubungin saya, gitu kan? Udah nggak usah ditanggepin kata dia, jangan terima teleponnya. Udah nggak bener itu. Pokoknya kamu saya tolong, saya cariin kamu rumah di sini. Tenang aja Agatha, kata dia gitu. Sama Cici ini. Itu pun saya dengan berpositif thinking, inilah penyelamat saya saat itu. Ya. Nah, dia ngubungin saya kan. Kenapa kamu, terus dia WA saya kan, pakai VN ya. Kenapa kamu mengatakan saya nggak ngasih makan kamu? Lah kan emang betul. Kamu janji mau ngasih makan saya, mau datang dari malam sampai ke pagi, sampai di mute dulu tolong di mute ya. Sampai kamu nggak datang juga kata saya. Ya tunggu, nggak sabar amat ya, gitu kan. Dia kurang lebih kayak gitulah ya. Ya sudahlah. Bu, saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Saya keluar dari Malaysia, tapi saya ucapkan terima kasih dan potonglah semua uang biaya yang kamu pakai Bu dari uang donasi yang dikasih Bapak itu. Nanti sisanya kau transferlah sama aku. Gak ada, enak aja. Kamu sudah memfitnah saya. Saya akan live-kan kamu di PC, di roomnya si PC. Kamu memfitnah saya. Itu kan teriak-teriak dengan segala macam. Ya, aduh saya males sekali nerima telepon ibu ini. Udah emosional banget ya kan. Saya nggak suka saya. Nah, terus gitu dia terus-terusan ngubungin saya. Terus ngubungin lagi Elia. Ya, si Elia ngubungin saya. Kamu ini kayak gimana sih? Nggak tahu diri banget. Hah? Kan yang nyuruh ke Malaysia kamu sama Metatron. Saya nggak tahu ini. Kalian mau ada acara apa? Udahlah Elia, saya juga males ketemu sama kamu. Saya bilang kan. Kamu nanti taruh kunci itu di mailbox. Saya akan ambil barang-barang saya. Saya juga nggak tahu kamu ini siapa. Saya bilang gitu memang sama Elia. Kamu nggak tahu diri gini. Nanti dia akan nge-live-kan kamu. Dia ngancam kamu. Jadi ngancam. Jadi ceritanya ini ngancam. Ya. Terus gitu kan. Saya akan bongkar kamu. Kamu memfitnah saya. Bu, saya nggak ada memfitnah kamu Bu. Saya cuma cerita sama si Metatron bahwa ini kayak gimana Bang Meta, katanya mau nolong, malah saya diabaikan di sini gitu loh. Itu saya cuma curhat seperti itu. Saya nggak tahu apalagi yang ditambahi dibumbui sama si Metatron ke dia entah apa. Udah tak, tenang aja tak. Saya marah-marahin dia tak. Nanti saya ini, memang kata dia, memang dia seolah-olah menunjukkan dia sahabat saya saat itu, si Metatron ini, gitu kan. Nah, udah. Pokoknya kata Cici ini ya, gue hubungi lagi sama Cici. Jadi gue nih minta pertimbangan dari mana-mana. Udah, pokoknya lu udah keluar aja dulu, kata dia. Matiin HP-nya dan udah minta maaf aja deh, minta maaf terus. Minta maaf ya aku ya Bu ya. Padahal saya nggak tahu saya harus minta maaf atas kesalahan saya apa gitu ya. Cuman mungkin karena saya terlalu lama menunggu gitu. Saya udah nggak bener ini, ya. Lalu dia mengancam saya kan. Saya akan laporkan kamu dan saya akan bikin live kamu supaya kamu malu kata dia. Udahlah Bu, saya minta maaf kalau saya salah, saya minta maaf. Sudah ya, terus dia cerita entah ini kamu tahu orang-orang semua ini sama kamu, menolong kamu begini. Sudahlah Bu, saya minta maaf berpuluh-puluh kali saya minta maaf sama dia. Dia kalau mau jujur nunjukkan VN-nya boleh itu Bu Naya kayak ya. Saya nggak mau memperpanjang orangnya. Gitu ya, saya. Ya sudahlah. Tunggu tak, gue potong tak. Oh ya teman-teman, si Ibu Lady Bos ini juga cerita ke aku, katanya Agatha itu subuh-subuh keluar dari rumahnya. Oh, bukan di hotel sama. Bentar, Di hotel. sama Keluar dari hotel. ya, sama Om. Apa? Sama Om? Keluar dari hotel sama Om. Iya, keluar dari hotel Astaga sama Tuhan Om. Yesus. Ngeri ya.
Nah, Oke. terangkan Agatha siapa om-om itu. Oke, saya nggak tahu, saya nggak punya om-om. Saya cuma punya pacar saya yang di Korea dan itu bukan om-om. Ya kalian lihat ya di VT saya itu suami saya ada kok. Ya ada foto pernikahan saya di situ. Itu sama suami saya. Saya nggak pernah ketemu sama om-om atau siapapun karena kalian selalu nonton saya kan, hampir selalu loh live itu. Iya. Saya memang ke gym, ya karena saya punya member kan, Anytime Fitness itu di semua negara ada. Itu tempat gym saya. Tapi jangan kalian datang ya sekarang ya. Oke, Anytime Fitness itu Ketemunya di gym. 24 Ketemunya jam di gym. Haha. di gym nggak ketemu siapa-siapa, saya nggak kenal orang. Oh, saya pertama kali kok. Pengakuan dia. Itu kalau Bukan dia punya begitu. paspor saya kan lihat itu capnya saya baru ke situ. Baru sekali itu di Malaysia. Saya baru itu buat paspor dan itu pun Pak Joni. Thank you ya Pak Joni sudah bantu saya bikin paspor. Oke. Ya, itu. Jadi kalau dikatakan om-om, saya nggak kenal sama siapa-siapa. Mungkin om-om apa namanya? Security ya. Orang-orang bangla-bangla itu mungkin ya, tapi saya nggak ada ngobrol apapun sama siapapun. Gitu ya. Saya sendirian kok. Dia pernah jemput saya juga di gym dan saya sendirian kok. Pernah. Kamu di mana? Saya lagi di gym. Saya selalu foto dan nunjukkan kok. Ya, sama Cici juga. Cici aku lagi di gym, Ci. Aku selalu info. Kamu aman. Karena kami selalu berhubungan. Aku lagi di gym, lagi nge-gym. Karena nge-gym itu obat saya memang. Ya, daripada saya stres gitu kan. Oke. Jadi kalau ketemu om-om saya nggak tahu siapa itu, nggak sama sekali nggak ada. Ya, om security mungkin. Nah, setelah itu ya, ini lagi di pesawat ya. Saya kan lagi di pesawat itu kan. Karena itu pesawatnya itu agak lama ya, delay atau apa gitu, saya lupa. Nah, kalian boleh konfirmasi ke Cici, karena Cici yang belikan saya tiket pesawat. Jadi nggak ada, cuma ada satu tiket itu, nggak ada sama om-om siapapun. Oke, di situ Cici, udahlah. Pokoknya kamu nurut sama saya, ya. Dengarkan saya, minta maaf aja, nggak usah diperpanjang, maafkan dia. Itu saya dengan besar hati minta maaf sama dia dan saya memaafkan dia. Saya rasa itu sudah selesai gitu ya. Terus dia masih hubungin saya, masih ngancam saya juga. Elia juga nyecer saya gitu kan. Udahlah, pokoknya lu tinggalin kunci. Saya kalau sudah tidak respect sama orang, saya nggak mau bicara. Saya nggak akan pernah mau bicara dan saya akan lost kontak sama sekali. Saya blok juga si Elia itu, saya nggak mau tahu sama dia. Pokoknya taruh kunci di mailbox apartemen, saya mau ambil barang saya. Dan saat itu saya tahu jadwal dia mau ke Israel. Jadi sengaja saya menggunakan momen itu, waktu dia tidak ada di apartemen, saya ambil barang saya secukupnya. Itu pun yang jemput Cici dengan supirnya. Jadi saya nggak ada main om-oman. Semua ini keberangkatan saya ini ada saksinya. Selalu ditemani. Kalau nggak Romo sama Cici yang jemput saya sampai di bandara karena saya nggak punya uang sama sekali teman-teman. Cici gimana Ci? Kalau saya sampai bandara Indonesia saya nggak punya uang. Yaudah kamu duduk dulu di situ, saya jemput, saya antar supir ke sana. Ya, kamu makan dulu. Ada KFC situ, tunggu di situ, makan seadanya aja. Karena dari kemarin saya nggak makan. Aku tuh udah lemes banget. Ya. Udah hampir dua malam saya nggak makan. Nah, udahlah di situ makan, dijemput. Nah, disitulah saya ditempatkan. Nggak apa-apa ini ya, di Bandung. Saya itu di Bandung. Karena di situ udah tenang aja. Udah saya sewakan di situ apartemen. Saat itu 1 bulan saya. Ya, di apartemen itu terus kan ngubungin lah si Metatron ini. Ya, terus dia menceritakan, aduh udahlah bang, saya juga pusing bang. Gitu. Terus dia memberitakan begini, tak ternyata si Faslab selama lu ini ya ada WA-nya, dan dia nelpon saya juga kan. Ternyata dia selama ini tak ngubungin semua orang gitu dan minta donasi tak dari orang-orang yang ngasih ke lu gitu kan. Parah ya. Dari situ saya nggak mau ngubungin lagi tapi saya belum tahu itu kebenarannya ya. Terus dia tunjukkanlah foto-foto, nah dia lagi ini tak kemana jalan-jalan itu. Oke, saya di situ memutuskan untuk tidak mau lagi berhubungan dengan si ini. Terus saya kira si Metatron inilah ya teman saya gitu kan. Terus saya tanya, terus gimana bang? Udahlah tak, tiba-tiba berubah nih. Saya juga lagi banyak masalah ini. Saya juga lagi dicari-cari katanya. Loh, kok gitu sih bang? Aku bingung dong sama dia kan. Loh, tiba-tiba berubah. Saya juga lagi cari masalah, saya lagi ngurusin anak-anak saya gitu kan.
mau keluar gitu. Saya juga dilapor katanya. Loh bang, abang nggak dilapor bang. Karena Pak ini orang ortodoks juga bilang, abang tuh nggak ada namanya. Abang nggak kenapa-napa, yang dilapor tuh cuman saya. Kamu lihat itu beritanya itu, karena saya memang di situ ditutup aksesnya. Cuman gitu aja. Terus saya suruh lah cek. Ternyata nggak ada. Tapi saya nggak tahu juga, nggak ada kok, dia nggak diiniin gitu. Terus kan, ya udahlah bang, nggak apa-apa, kita mulai lagi yuk, kita live lagi, kayaknya udah reda kok. Saya minta memang dia, yuk lah bang, kita mulai lagi bang, apologetika, saya bilang gitu ya. Tapi dia nggak mau gitu. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia udah terbang ke Belanda gitu kan. Terus gitu, si Paslap ini ngubungin saya, tak lu kenapa, tak lu kenapa? Gua bilang lah, ini kan foto lu ini segala macam kan, lu ternyata ngianatin gua gitu kan. Nggak tak, itu nggak kayak gitu kata dia. Gua nggak tahu entah siapa yang benar dari antara kalian dua. Tapi ternyata lu separah ini ya. Di saat gua sedih, tahu nggak yang bikin gua sakit hati adalah begini ya. Udah Bang Meta, pakai aja duit si Ata. Kan dia lagi dikejar-kejar Islam, hahaha gitu. Gimana perasaan kalian? Gimana perasaan kalian saat itu? Kalau di posisi saya, nggak nolongin seperak pun, tapi berani-beraninya mengatakan hal itu. Ya, dari situ saya sudah langsung mengerikan. Ini ada suami saya nih, dia saksi kok, dia tahu semuanya itu kan. Itu, terus live. Ini pada hilang semua, nggak ada semua, satu orang pun nggak ada. Loh, ini kenapa semuanya menjauh gitu loh? Ada apa? Saya masih bertanya-tanya, ini tuh kayak potongan puzzle yang saya belum bisa singkap. Ya. Terus kan, lu kenapa sih Paslap kayak gitu ke gua bilang itu. Enggak Tata, lu tuh gampang banget sih ke pengaruh sama orang loh. Ini si Metatron sendiri yang bilang. Jadi siapa di antara kalian itu? Sempat saya spill juga kok itu kan, saya bikinin ini. Ternyata ya, terus ada lagi orang yang masuk ke saya gitu kan. Ternyata dia nipu gitu. Namanya Bunda Hana. Itu sempet itu saat itu kesaksian. Ditipuin mau diajakin bisnis sama si Paslap ini. Gitu ya. Itulah. Jadi mereka semua ngasih tahu ke saya gitu loh. Wah, saya ditipu begini gitu kan. Oke lah. Saya nggak mau temenin itu. Terus gitu kan. Lu udah sekarang ngaku dosa. Gue suruh memang ngaku dosa deh. Lu ke gereja, pengakuan dosa, bertobat lu Paslap. Gue bilang gitu kan. Terus dia tuh kayak nggak ngerespon gitu kan. Terus gitu, kalau lu nggak bertobat, gue tak. Kalau gue mau, ya kalau gue mau itu ada kok WhatsApp-nya itu. Waktu itu sempet saya kalau gue mau, gue bisa nyuruh orang untuk ngabisin lu. Kadrun nih gampang nyari lu. Gue diancam. Lagi-lagi gue dapat pengancaman saat itu. Ya. Jadi gue ini diancam sama semua orang. Itulah yang terjadi. Ya teman-teman ya, saya nggak tahu mereka itu di belakang saya seperti apa. Nah, kalianlah sendiri yang menilainya. Ya, saya mulai lagi bangun nama saya dari awal. Karena kata Cici juga kayak gitu, udahlah tak. Kita ini lagi. Romo juga bilang itu, kita memaafkan, nak. Kita memaafkan. Dan di situ Romo selalu mendampingi saya. Situ saya mengaku kan, Romo, maaf ya saya nggak dengerin Romo. Kamu sih nak, nggak pernah dengerin kata Romo saya. Romo Teras, semua Romo seluruh Indonesia itu tahu saya dan mendoakan saya setiap hari, membawa nama saya setiap Ekaristi. Jadi jangan dibilang saya nggak kenal sama Romo. Romo aja selalu. Bahkan di apartemen yang bareng sama Elia, itu Romo yang mensucikan apartemen kami. Karena dia bilang, kalau apartemen ini bisa buat entah apa-apa nak, ini pasti jelek gitu kan. Itu entah orang mau jualan diri atau apa, ini jelek. Nah, di situ disucikan nama Romo. Di Bandung juga demikian. Jadi kalian bisa nilai sendiri. Romo saya tahu itu semua. Dan Romo saya itu ke ini saya. Gitu, ya. Ini sampai di sini ya, teman-teman ya. Kalian nilai sendiri. Kalau ada yang kurang, ada yang lebih. Saksi mata itu banyak. Karena sesuai dengan Alkitab. Ya, kesaksian itu harus dengan saksi yang lainnya. Jadi kalian ini harus cerdas teman-teman ya. Jangan kalian kira semua orang bawa Alkitab. Tapi mereka itu sebenarnya adalah iblis. Hati-hati.
Harus kesaksian itu dengan 2-3 saksi yang lain, baru itu dianggap benar. Oke, dari sini sampai sini aja. Ya, ini belum yang lain. Ini karena di part yang ini aja, saya dari sampai Malaysia. Nanti belum lagi yang lain-lain. Oke, silakan. Oke, Agatha, saya bikin ya. Jadi Bentar waktu dulu pas tomat. Aduh, kamu tuh belum disilakan ngomong. Ya udah, jadi mau dilanjutkan besok atau terus Agatha nanti? Kalau dikatakan dilanjutkan besok apa nih? Karena ini saya berhubungan Lanjut aja. enggak karena gini. Ini kan kasus tentang si Bunda Nayaka dan Bunda Betul. Nayaka ini pun Tolong jelaskan dulu, Bunda Nayaka ini siapa? Masih banyak itu di orang bawah yang nggak di tahu. Malaysia dengan akun Lady Boss ya. Oke, Nah, jadi bos. ini satu part yang saya lupa. Ya. Karena dia kan ternyata waktu saya minta uangnya itu, ya kan, dia itu bilang gini kan, itu bukan urusanmu lagi, kata dia gitu. Loh, Bu, itu kan hak saya bilang gitu. Atau nih Bu, kasih ke teman saya yang yatim, namanya Michael, dia juga orang susah, kasihlah ke dia Bu, gitu kan. Itu bukan urusan kamu. Sudah saya kembalikan ke Pak Alengso, kata dia gitu. Oh ya sudah lah. Itu Saya benar nggak saya tuh? tutup di situ. Saya nggak tahu mana Pak Alengso. Betul. Oke, nah itu saya nggak tahu. Saya akan belikan untuk kue-kue Natal kepada orang lain, kata dia gitu kan. Di otak saya lebih bagus membantu anak yatim gitu. Karena saya juga anak yatim piatu, ya. Kalau ada yang ngabarkan saya mamanya masih hidup, hidupkanlah mama bapak saya, teman-teman. Saya juga seneng kok kalau orang tua saya hidup ya. Nah, karena saya tahu dia susah gitu kan. Daripada untuk poya-poya di hari Natal, mending orang susah. Itu di otak saya. Tapi ya udahlah, it's okay lah. Saya ikhlaskan itu. Jadi teman-teman, saya tidak menerima donasi sedikit pun kecuali yang memang untuk makan yang berapa hari itu sama hotel. Jadi saya nggak ada sama sekali ya teman-teman ya. Dan saya nggak menerima apapun, donasi apapun. Jadi karena memang saya nggak pernah, kalian pasti cari track recordnya, saya nggak pernah bilang saya minta donasi. Saya hanya minta tolong sama itu tadi Pak akunnya Paduka Rudal untuk apartemen. Sisanya tuh nggak ada. Ya, terus ada yang mau memberi saya, ya itu urusan mereka yang memberi. Jadi si semua orang ini selalu mau bilang, lu dikasih ini. Semuanya pada iri karena saya diberi. Padahal sebenarnya teman-teman tidak ada sedikit pun yang saya terima. Ya, dari perjalanan hidup saya. Dan saya, kalau ada yang bilang, lu hedon. Gua apa adanya. Memang gua kayak gini. Ya, ini mohon maaf, saya nggak mau menceritakan diri saya. Tapi memang saya ini bukan dari latar belakang yang kalian kira gembel, maaf ya. Jadi itu sebenarnya kehidupan pribadi saya. Sebelum saya berapologetika, sebelum saya kenal kalian semua, sebelum saya di sini, saya memang sering perawatan ya. Ini biar kalian tahu. Jadi saya memang dulu sering botox ya, karena saya udah selalu treatment. Itu pun pernah kok saya posting. Dulu saya postingan saya itu saya menggunakan segala treatment di klinik karena memang saya ini acne scars fighter gitu kan. Nah itu. Jadi kalau kalian ini mengira hidup saya hedon, ini sebenarnya yang ada seadanya saya gitu loh. Ini saya. Jadi kalian jangan berharap saya gembel segembel-gembelnya. Saya begini-begini pun, aduh ini gak enak banget ya. Saya memang banyak membantu orang juga. Kenapa saya selalu mengatakan saya miskin. Biar kalian gak lagi menginjak-nginjak saya gitu loh. Kalau ngaku-ngaku kaya itu kan udah B aja. Saya selalu mengatakan saya ini miskin. Ya. Karena apa? Karena saya lihat orang itu semua tertarik dengan uang. Saya memang pernah membantu beberapa, Bu Yuni juga tahu. Saya membantu, ya. Saya memang dulu pernah punya usaha, ya itu biar urusan saya. Jadi saya itu hanya minta, makanya saya nggak serakah. Terhadap apapun saya nggak serakah. Dan kalaupun yang pernah ketemu saya, dia tahu saya seperti apa. Cici juga sering kok ngajak saya treatment. Karena saya waktu pelarian itu stres bikin saya jerawatan. Sebelumnya saya nggak jerawatan gitu kan. Karena saya sudah lumayan berhasil gitu. Saya nggak bisa stres orangnya. Nah sampai situ. Jadi kalau ada di antara kalian yang bilang hidup lo begini.
ini memang saya gitu loh. Saya bukan yang ya kalian mau berharap saya kayak gimana, seenggak punyanya gitu ya, nggak tahu lah saya ya. Tapi bagi saya ini ya hal yang biasa gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak usah saya ceritakan tentang diri saya karena saya memang nggak mau diri saya itu jadi konsumsi publik. Ya, Ya, oke. Cici itu tahu saya seperti apa. Ya, jadi Ya, kalau ada jadi yang bilang sabar. Jadi kalau ada yang bilang lu tuh harus makan yang enak ini. Udah saya bilang saya tuh perawatan karena saya ini tulang punggung saya ini sakit. Waktu saya di gereja juga saya langsung sakit di situ. Elia kok juga tahu itu. Saya demam, mencret, apa segala macam karena saya ada sakit tulang belakang. Nah, ini. Jadi saya nggak bisa sembarangan teman-teman dan kulit saya pun sensitif ya. Walau Bu Nayaka sudah bilang ya dia putih, cantik, mulus, apa segala macam. Karena memang saya sebelumnya memang seperti itu. Jadi saya sudah ketemukan itu dengan kondisi seperti itu. Jadi saya bukan baru glow up ketika dapat donasi. Enggak ada sayang. Ini saya mau luruskan aja ya. Saya memang udah glow up dari dulu. Ya, ini saraf belakang saya ini. Ya, jadi kalau kalian mau bilang saya dapat dari donasi, aduh, jauh ya saya. Jauh sekali. Begitu. Oke. Seperti itu ya. Lanjutkan. ya, oke. Jadi udah clear ya. Kalau masalah pribadi saya nggak ikutan ya di sini ya. Cuma kan jadi gini. Nanti Agatha ceritakan aja simple aja, singkat aja ya. Kita kan lihat runtutan peristiwa nih. Terakhir Agatha adalah debat dengan Edis. Itu. Dan itu kita lihat. Tunggu bentar, ini ada yang mengganjal nih. Waktu lu di Komal itu ada Sofiatul ngomong apa sampai orang nuduh lu yang ngomong? Oh, itu dia mengatakan nabi sebelah itu haiwan itu. Itu nanti ke situ Tante Ija. Justru saya mau runtutan Nabi apa? peristiwanya nih. Nabi sebelah apa? Aduh, ini gimana? Nabi sebelah dikatakan itu ya seperti itulah ya. Aduh, Lu gimana ya? WA deh. Bingung gua. Nah, dia waktu itu memang saat itu ya dia mengatakan itu. Ada kok rekamannya. Romo juga tahu gitu. Nah, tapi yang dituduh saya. Padahal dia yang ngomong. Tapi saya yang dituduh karena saat itu di Komal saya. Itu juga jadi dasar pelaporan gitu kan. Terus saya bikin klarifikasi kok saat itu. Waktu itu saya bikin videonya, tapi disuruh di take down. Ya, jangan, kita nggak boleh minta maaf katanya gitu. Saya selalu bilang kalau kita salah kita harus minta maaf, gitu. Itu selalu saya bilang itu. Jadi bahkan kalian tahu ya teman-teman ya, nggak ada satupun apologet itu yang minta maaf sebelum saya mengawali itu semua. Nah, yang waktu itu sama si Juma, nah karena itu dia. Oh, Kalau berarti kalian sebenarnya tahu, benar, berarti sebenarnya karena perempuan ini ngomong ya di Komal lu. Nah, orang pikir lu yang ngomong, terus jadi lu yang kena getahnya ya, gitu. nah itu jadi karena disuruh Romo udah tak biar nggak ini kamu minta maaf aja. Memang saya disuruh dan saya juga biar lega gitu, biar nggak Perempuan ini dilaporin. siapa Tante Ija? Sofiatul. Disebut namanya dong, jangan pakai perempuan. Oh, Dia kan jadi punya nama. karena si perempuan ini yang namanya Sofiatul menghina sang nabi sebelah di Komal elu, orang menganggap suara itu adalah elu dan orang menganggap Suara itu Agatha. adalah elu yang menghina sang nabi. Tetapi si perempuan ini yang namanya Sofiatul, si penipu ini nggak pernah mau minta maaf dan nggak pernah mau klarifikasi. Ya kan? Jadi Ya karena memang Sofiatul dari dulu memang penipu gitu, ya kan? Dia mau tuh mengorbankan orang lain di sini. Ya, oke. Itu sebenarnya saya mau ngarah ke situ tadi, Tante Ija. Arahnya. Makanya framing dan doxing yang dilakukan, ya kan? Itu kan pasca atau setelah perdebatan kalian dengan Edis Tipu. Betul tidak? Halo, Agatha. Apa? enggak, sebenarnya framingnya udah lama. Enggak, artinya yang klimaksnya, Oh ya. yang klimaksnya itu kemarin. Itu. Oh iya. Itu dibombardir habis tuh. Iya. Terus Nah, saya tuh nggak tahu. sebentar, jangan dijawab dulu. Oke. Sampai
paspor kamu, ya, yang harusnya konfidensial, yang harusnya rahasia, itu dipampangkan semua, ya, di situ. Nah, ini kita tahu runtutan peristiwanya, ya. Kamu jawabnya simpel aja, ya kan? Oke. Kira-kira siapa ini Yudas Iskariot? Gitu loh. Kan itu Oke. yang jadi pertanyaan. Kok sampai tahu? Nah, Oke, silakan. ini udah ceritain ya, ini udah beralih ke yang lain ya. Nah, jadi pertama sekali itu yang menghujat adalah beliau. Oke, dan di situ saya Sofiatul. bilang, ya, Oh, itu Bu, siapa? Sofiatul, nama ininya Al Hayat, ya, nama akunnya itu Al Hayat. Di situ, Ya, Bu, ini, teman-teman ya. Nama yang menghujat itu namanya Sofiatul Al Hayat, ya. ya, dia juga yang mengatakan itu, dan dia juga yang merencanakan pelarian saya. Waktu itu dia memang bilang, ini ada kok Pak sang penggugat, dan itu ada ya tadi udah Minayang juga udah bilang, itu dimasuk di Zoom ya, dia bilang kan, ini nama si Agatha ini jadi inceran nomor 1, trending nomor 1. Nah dari situ saya ketakutan, makanya saya akhirnya klarifikasi karena saya diancam terus kan, dilaporkan gitu kan sama RT 6 gitu. Bu, buka suara dong. Tapi dia nggak ada merespon sama sekali. Makanya saya buat video permohonan maaf. Nah, itu yang digoreng-goreng. Oh, Goto minta maaf sama Juma itu kan. Nah, itu. Jadi kalian tuh harus tahu. Oke, di situ saya dengan rendah hati di situ mengatakan saya minta maaf, dan itu semua apologet nyerang saya. Ngapain kau minta maaf sama Islam? Ngapain kamu minta maaf? Saya bilang, loh, karena kalau nggak gini saya yang habis gitu. Saya nggak tahu rencana mereka. Emang menyudutkan saya biar saya keluar. Karena memang niat mereka itu adalah membawa saya, menjadikan saya jadi ujung tombak dari apologetika untuk menghujat. Itu supaya bebas di luar negeri gitu. Saya nggak mau menghujat karena saya memang bukan penghujat gitu kan. Tapi mereka lah semuanya itu. Makanya saya selalu bertanya-tanya kan. Apa salah saya? Apa hujatan saya? Saya nggak pernah menghujat. Saya bilang, jadi bukan saya yang menghujat. Tapi di situ pun Romo saya bilang, sudah nak, minta maaf saja. Itu semua orang, ngapain kau minta maaf? Ngapain kau minta maaf? Semua apologet itu mencerca saya saat itu kok. Kalian juga nonton kok itu. Karena saya di live waktu itu ya, minta maafnya kan. Ada ya, mungkin kalian tahu. Waktu itu saya minta maaf. Ya karena itu, saya nggak mau. Saya nggak mau terlibat karena bukan saya yang menghujat. Begitu loh. Tapi saya berkorban. Ya. Kamu yang Saya dikorbankan, berkorban. bukan kamu. Ya. Enggak, bukan kamu yang berkorban. Kamu yang dikorbankan. Ya, Gitu loh. tuh. Karena gue tahu banget si Sofiatul itu pengen yang jadi nomor 1. Dia tidak mau ada orang, ada perempuan lain itu menyaingi dia. Dia pengen jadi orang yang nomor 1, yang dicari-cari, yang dipuja-puja. Nah, saat itu Agatha itu jadi trending. Dan dia merasa terkalahkan. Ini gue inget banget, dia sebel banget sama lu. Jadi dia sukses ya. Dia sukses menjebak Agatha. Padahal hujatan itu keluar dari mulutnya Sofiatul. Karena pas banget ada di Komal Agatha. Mungkin suaranya rada-rada sama waktu itu. Ya, puji Tuhan suara gue beda ya, nggak ada yang nyamain suara gue. Maka orang nuduh Agatha yang ngomong kayak gitu. Ini kan kesempatan. Gitu loh. Menghitamkan Agatha ya. Dikambing hitamkan. Dan dia juga niatnya, planningnya dia supaya Agatha ngemis-ngemis sama dia untuk dibawa ke Amerika. Supaya lu ada di kakinya si Sofiatul. Tapi puji Tuhan Agatha nggak kebeli. Gue ngebayang aja Saya nggak mau. Agatha sampai di sana. Saya nggak mau. Makanya Makanya lu nggak kebeli kan, gue bilang lu nggak kebeli. Iya, mahal saya. Saya nggak mau dijadikan alat untuk mengeruk donasi. Makanya kan saya waktu dikejar-kejar itu pun saya bilang, jangan ada yang mengumpulkan donasi. Dan kalau ada orang yang mengumpulkan donasi, itu tidak perlu. Saya sudah katakan. Ya, jadi kalian nilai sendiri. Ya, tadi Pak Alengso juga sudah mengakui saya nggak Sebentar ada Agatha. Agatha sebentar. Ini ada pertanyaan, jangan menyimpulkan loh. Justru saya tanya, beliau itu siapa namanya? Kan punya nama. Enggak, saya berani menyimpulkan karena saya menyimak dari awal.
Ini orang-orang yang ketak-ketik jangan menyimpulkan karena mereka tidak menyimak dari awal. Iya. Ya, gue nggak peduli sama si bekicot di bawah ini. aja. Nggak, gue nggak peduli dengan bekicot di bawah ini. Kalau nggak suka keluar aja dari sini. Nggak butuh kalian kok gue. Sekali lagi kalau komentarnya macam-macam saya blok ya. Gitu loh. Enggak usah. Pokoknya enggak masalah untuk itu. Kalian bisa tonton di YouTube juga, ini kan ada di relay kan. Iya, oke. It's okay. Saya rasa garis besarnya udah, tapi ini pertanyaan terakhir saya kira ya. Oke. Kan pas Anda didoxing sampai nomor paspor Anda, Pak Agatha dipaparkan, dikomal orang, ya kan? Terus data pribadi Agatha ditampilkan di komal orang, gitu. Saya mau tanya, yang tahu paspor Anda itu siapa sih namanya dulu? Oke. Yang tahu paspor saya 2 orang yang seperti yang saya bilang itu Bunda Nayaka dan Elia. Karena Elia yang pesen tiket kan untuk saya. Ya dia tahu lah, pasti dia kan masukin data kan pakai itu. Jadi hanya 2 orang ini saja. Jadi kalian sudah saya kasih tahu, Metatron itu tidak tahu apa-apa tentang saya. Jadi kalian jangan berharap info dari dia. Fasla pun tidak. Saya bukan orang yang suka curhat apa segala macam hanya di Komal ini aja. Dan kami tuh nggak ada urusan tolong di-mute dulu dong. Tolong di-mute dulu. Oke, jadi cuman 2 orang ini saja karena untuk kebutuhan disuruh keluar dari Indonesia saat itu. Itu pun itu ya tadi Pak Alengso bilang entah rencana-rencana apa, saya nggak punya rencana apapun karena saat itu saya lagi live, lagi ya biasa aja. Itu juga ada Koko Anes dan selalu bukan WA, DM-an sama saya. Lu ini gimana tak mau dikirimin makan atau gimana? Lu udah makan? Karena dia sedih ngeliat gua tuh kelaparan. Nah waktu itu gitu ya teman-teman. Karena gua juga punya sakit GERD. Jadi gua nggak bisa terlambat makan saat itu. Nah dan teman-teman, saya ini sama sekali tidak mengenal siapapun di dunia perapologetikaan ini. Kalau kalian lihat saya sering satu komal, bukan artinya saya tahu dia siapa atau apapun sampai ke hidup pribadinya. Dan saya pun tidak tertarik. Karena itu saya tidak pernah tertarik dengan hidup orang. Dan kalaupun kalian tertarik dengan hidup saya bilang lebih baik kalian tertarik dengan Tuhan Yesus. Itu masih tetap menjadi pokok utama tujuan saya berapologetika. Karena diri saya ini tidak penting. Ya, saya ini bukan siapa-siapa, saya debu tanah dan tujuan awal saya itu sama dengan Romo saya, yaitu untuk memperkenalkan ortodoksia. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dengan kerendahan hati juga Romo bilang, justru di sini kamu tak minta maaf, kamu menunjukkan inilah iman ortodoks tak. Makanya saya minta maaf saat itu. Dan saya itu selalu begitu. Saya selalu minta maaf. Ya, karena meskipun kamu tidak salah nak, kamu harus minta maaf dan maafkan. Dari sebelumnya kalian boleh cek, adakah apologet yang minta maaf? Nggak ada.